Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di channel Apologian Christianos. Hari ini saya akan membahas bagaimana sejarah doktrin Kristologi. Kita akan melihat penyimpangan-penyimpangan doktrin Kristologi selama sejarah kekristenan. Sehingga nanti kita akan menemukan titik temunya siapa saja orang-orang yang mengajarkan kristologi yang salah di era milenial ini. Kalau saudara melihat dan mendengar kenapa begitu cepat para teolog Kristen arus utama menilai pengajaran para pendeta, karena pengajaran yang telah mereka sampaikan itu sudah terjadi di masa lampau, di masa sejarah kekristenan. Sehingga mudah bagi para teolog untuk menentukan dia menganut paham apa. Jangan heran ketika para teolog itu begitu keras memberikan suatu teguran kepada orang-orang yang mengajarkan kristologi yang salah. Oleh sebab itu, apakah tugas para teologi masa kini setelah melihat perkembangan doktrin kristologi yang beragam itu? Tentunya kita akan merumuskan kembali doktrin-doktrin yang alkitabiah. Dan pada channel Apologian Christianos ini saya akan menyajikan kepada kita berbagai pengajaran-pengajaran atau pandangan-pandangan kristologi palsu yang berkembang sepanjang sejarah kekristenan hingga berdampak sampai sekarang. Saya memberikan kita tema pada hari ini yaitu dusta mahkamah agama. Ini adalah pertama sekali doktrin palsu yang dikatakan oleh Alkitab. Peristiwa ini tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat ke-15 mengatakan seperti ini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Siapa yang memberitahukan ini? Adalah serdadu-serdadu Romawi. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, ini adalah tulisan Rasul Matius, seorang murid Yesus, di mana dia menulis kitab ini pada tahun 75 Masehi. Jadi bisa kita katakan kisah tentang dusta mahkamah agama itu masih tersebar luas di kalangan-kalangan para orang Yahudi. Jadi masih ada orang-orang yang mempercayai bahwa Yesus itu dicuri oleh para murid. Sedangkan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan itu adalah merupakan dusta para mahkamah agama itu. Dusta para imam-imam dan para tua-tua orang Yahudi. Itu adalah informasi yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Nah, sehingga tidak heran jika ada kelompok-kelompok Yahudi sampai sekarang yang menolak keras kealahan dan kemanusiaan Yesus. Kelompok ini sampai sekarang masih menunggu kedatangan Mesias yang akan datang itu, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Tetapi saudara-saudara, meskipun kita sudah memberikan bukti bahwa apa yang dituliskan oleh Alkitab itu dengan jelas, dengan gamblang sudah memberikan kita informasi tentang kebangkitan Yesus, bukan berarti semua orang percaya cerita itu. Karena kenapa? Karena terpengaruh dengan perkataan-perkataan para imam-imam tadi. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu
benar-benar bangkit dari antara orang mati, tentunya kita tidak hanya menggunakan bukti-bukti internal di dalam Alkitab. Karena ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau hanya buktinya berdasarkan Alkitab, maka itu belum bisa dinyatakan kebenaran. Meskipun pernyataan ini sebenarnya tidak benar, tetapi kita berusaha untuk meyakinkan para penolak-penolak ini untuk menjawab praduga-praduga yang mereka sampaikan. Oleh sebab itu, saya mengutip sebuah tulisan daripada Josephus, bagaimana pandangan luar tentang Yesus Kristus itu. Saya akan membacakan kepada kita tulisan Josephus, seorang sejarawan Yahudi. Dia mengatakan seperti ini, pada waktu itu muncullah Yesus, seorang bijaksana, jika sungguh-sungguh orang menyebut dia manusia, sebab dia pembuat mujizat, guru-guru orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Mesias. Ketika Pilatus menghukum dia di kayu salib, karena tuduhan pada pemimpin, orang-orang yang mengasihi dia sejak awal tidak berhenti mengasihi dia. Sebab ia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup. Para nabi ilahi telah membicarakan hal ini dan banyak mujizat lainnya tentang dia. Sampai saat ini kelompok orang Kristen yang dinamakan menurut orang ini belum hilang. Jadi dalam hal ini kita melihat dalam tulisan Josephus menggambarkan Yesus sebagai guru dan pembuat mujizat. Namun yang paling penting adalah bahwa Josephus mengatakan para pemimpin di antara kita menuduh Yesus dan akibatnya Pilatus menghukum dia di kayu salib. Dan lebih lanjut, Josephus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Para nabi ilahi telah membicarakan hal ini dan banyak mujizat lainnya tentang dia. Para nabi perjanjian lama, para nabi ilahi sebelumnya telah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus ini. Jadi Josephus menunjukkan secara garis besar urutan yang sama seperti yang kita baca di dalam Injil-Injil Perjanjian Baru. Jadi saudara-saudara, tidak diragukan lagi bahwa Yesus itu benar-benar sudah pernah ada di dalam sejarah di tahun 2000 tahun yang lalu. Dan dia telah mengalami kebangkitan itu. Dan ada orang yang melihatnya. Josephus sendiri menyatakan hal itu. Dan itulah bukti-bukti di mana keautentikan kebangkitan Yesus itu benar-benar ada. Namun, meskipun demikian, banyak juga terdapat orang-orang yang masih menolak atau tidak mengakui kebangkitan Yesus itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Cerita itu atau informasi itu masih mempengaruhi orang-orang teologi Kristen sampai hari ini. Salah satunya teolog yang menolak kebangkitan Kristus yang nyata itu adalah bernama Yohanes Rahmat. Beliau dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei tahun 1959. Pernah ditabiskan menjadi seorang gembala di gereja lokal di sebuah sinode Gereja Kristen Indonesia atau GKI di Jakarta, wilayah Jawa Barat, sampai pada tahun 1995. Nah, pada tahun 2005 kembali beliau aktif mengajar di sebuah STT, yaitu STT Jakarta, sebagai dosen pengajar dengan keahlian khusus pada kritik Perjanjian Baru dan penyelidikan tentang Yesus. Yohanes Rahmat
mendefinisikan dirinya sebagai pemikir bebas. Seperti apa? Paham daripada Yohanes Rahmat tentang kebangkitan Yesus. Dia memiliki teori kebangkitan metafora. Apa itu kebangkitan metafora? Apa itu teori metafora? Teori yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya suatu penglihatan. Dalam bahasa Pak Yohanes Rahmat, kebangkitan yang bersifat halusinasi. Jadi pengalaman yang dialami oleh para murid Yesus dan Rasul Paulus merupakan dampak dari tekanan yang mereka alami atas kejadian yang terjadi sebelumnya, sehingga mereka berhalusinasi karena terlalu mengharap janji-janji Yesus. Itulah konsep Yohanes Rahmat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jelas-jelas dia menolak yang namanya kebangkitan itu. Dan kita akan melihat apakah benar kebangkitan Yesus itu hanya bersifat halusinasi. Bagaimana kata firman Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan. Setidaknya ada 4. Saya menunjukkan kepada kita bukti bahwa bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya bersifat halusinasi, tetapi itu adalah merupakan sebuah kenyataan histori yang benar-benar terjadi. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dia mengatakan seperti ini. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi di sini para perempuan itu yang masuk di dalam gua tidak mendapatkan tubuhnya Yesus. Kubur itu kosong. Dan mereka terkejut melihat itu. Lalu kemana Yesus pergi? Kita baca di dalam Matius 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid-murid Yesus. Jadi Yesus sudah bangkit dengan membawa tubuhnya sama seperti waktu dia di dunia. Meskipun yang dia bawa adalah tubuh kemuliaan setelah kebangkitannya itu. Jadi Yesus tidak bangkit hanya bersifat halusinasi, tetapi itu memang benar-benar bangkit dari antara orang mati. Itu adalah merupakan sumber-sumber Alkitab. Dan bukti yang kedua adalah kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 25 sampai 28. Begini firman Tuhan, "Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, 'Kami telah melihat Tuhan.' Tetapi Thomas berkata kepada mereka, 'Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya.' 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, 'Damai sejahtera bagi kamu.' Kemudian ia berkata kepada Thomas, 'Taruhlah jarimu
di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Langsung Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allahku. Jadi Yesus memiliki tubuh yang bisa dilihat oleh Thomas. Bahkan Thomas bisa memasukkan jarinya di dalam lambungnya Yesus. Sehingga dengan demikian Thomas langsung mengaku, engkau adalah Tuhan dan engkau adalah Allah. Jadi ini adalah bukti salah satu bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini adalah pengakuan daripada Thomas. Meskipun ada sebagian orang Kristen seperti Unitarian, Saksi Yehova mengatakan bahwa ayat itu bukan ayat yang benar-benar terjadi. Bukan adalah ungkapan hatinya Thomas, tetapi itu adalah ucapan orang yang sedang kaget. Tapi Bapak Ibu, itu pernyataan yang salah. Karena jelas di ayatnya yang ke-27-28 itu berbicara tentang antara Thomas dan Yesus. Tidak ada istilah kaget di situ, tidak ada ekspresi kaget di situ. Kalau dia kaget, seharusnya sebelumnya pada saat Yesus menunjukkan dia tiba-tiba di antara para murid. Tetapi yang terjadi adalah antara Paulus dan Yesus itu sebuah percakapan. Nah, itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga adalah di dalam Lukas ayat 24 ayat 39 mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi bukti yang ketiga, Yesus itu memiliki tulang dan daging. Jadi mereka bisa melihat Yesus secara jelas. Bukan halusinasi seperti yang dikatakan oleh Yohanes Rahmat. Bukan karena para murid terganggu psikologisnya. Atau mereka sedang gila. Atau sedang mereka menghayal sesuatu, bukan. Tetapi benar-benar mereka melihat dan merasakan apa yang terjadi pada saat itu. Dan bukti yang keempat adalah tubuh Yesus dapat diraba. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 8-9. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi para perempuan itu ketika mereka mau pulang dari kuburan, mau menceritakan kepada para murid bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di kuburan. Lalu di tengah jalan ketemulah Yesus kepada Maria. Lalu Maria memeluk kakinya dan menyembah dia. Jadi Maria menyentuh, merasakan kakinya Yesus. Jadi bukan halusinasi, bukan karena mereka gila, bukan karena terganggu psikologinya, tetapi itu benar-benar nyata. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berdasarkan sumber-sumber yang sudah kita sajikan untuk hari ini, kita bisa melihat bahwa Yesus itu benar-benar dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara untuk terus bersemangat belajar tentang iman kekristenan. Saya akan memberikan sebuah ayat untuk menutup pelajaran kita hari ini. Kita akan membaca sekali lagi Yohanes pasal 20 ayat 29 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, kepada siapa? Kata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus mengatakan kepada Thomas, karena engkau telah melihat sekarang, maka kamu haruslah percaya. Tetapi ada yang lebih berbahagia, kata Yesus, yaitu mereka yang tidak melihat
namun percaya. Saudara yang beruntung hari ini, saudara yang berbahagia hari ini, meskipun tidak melihat Yesus sebagaimana yang dilihat oleh para murid pada saat itu, tetapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semoga keyakinan kita kepada Yesus membawa kebahagiaan, membuat kita sukacita, sehingga kita ada di dalam perlindungan Yesus Kristus. Semoga pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita mengenali pribadi Yesus yang kita sembah itu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.